Cek. Baik, kita mulai Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Azim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita semua kenikmatan untuk bisa melanjutkan hadir di dalam kajian rutin membaca kitab Umdatut Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semua keikhlasan dan memberikan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat. Hari ini Bapak dan Ibu kita memasuki ayat 55, mudah-mudahan sampai dengan 58. Di dalam menafsirkan surah Ali Imran ayat 55, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, para ahli tafsir, kata beliau, ikhtalafa, telah berbeda pendapat terkait dengan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Inni, sesungguhnya aku, mutawaffika, kalau berdasarkan pendapat sebagian ulama, mutawaffika artinya mewafatkanmu, wa rafi'uka, mengangkatmu, ilayya, kepadaku. Ibnu Katsir berkata, telah berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Apa kata beliau terkait dengan ayat ini? Hadza minal muqaddam wal muakhar. Ayat ini adalah ayat muqaddam dan muakhar. Ada kata yang dimajukan ke depan, seharusnya di belakang, dan ada kata yang ditaruh di belakang yang biasanya ditaruh di depan. Jadi dalam kaidah bahasa Arab kadang ada taqdim wa ta'khir. Ada kata yang dimajukan ke depan untuk satu tujuan, dan ada kata yang ditaruh di belakang untuk satu tujuan yang lain. Maka kalau kita mengambil penafsiran dari Imam Qatadah, maka ayat ini takdirnya adalah inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Aku mengangkatmu kepadaku. Berarti rafi'uka ini ditakhirkan. Kalau di ayat ditakhir itu di apa? Di belakang, ditaruh di belakang. Padahal dari sisi makna dia di depan, yaitu inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Aku mengangkatmu ke sisiku wahai Isa, dan kelak aku akan mewafatkan dirimu. Tentunya pendapat seperti ini tidak semata-mata berdasarkan akal, tetapi berdasarkan ayat-ayat yang lain.
atau berdasarkan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu belum meninggal, bahwa yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu bukan Nabi Isa. Jadi kita baca ayat-ayat yang lain sebagaimana akan dibawakan oleh beliau, dan kita baca hadis-hadis yang lain, kesimpulan kita Nabi Isa sampai sekarang masih hidup dan akan turun di akhir zaman. Dan yang dibunuh oleh orang Yahudi itu adalah bukan Nabi Isa. Berarti walaupun dari sisi urutan kematian disebutkan baru setelahnya diangkat, ini mimba takdim wa takhir. Ini hanyalah bukan mimbabi tartib. Ada istilahnya mimbabi at-tartib. Seperti idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kan mimbabi at-tartib. Dari mana kita tahu bahwa ayat yang berbunyi kalau kalian mau salat basuhlah wajah kalian, basuh juga tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian dan basuh kaki kalian. Dari mana kita sebut itu adalah tartib alias urutan? Ya berdasarkan perbuatan Nabi. Bahwa Nabi tidak pernah wudu kaki dulu, baru kepala, baru tangan, baru wajah misalnya. Tidak pernah. Nabi selalu tartib. Tetapi ketika kita bicara tentang ayat yang berbunyi inni mutawaffika wa rafi'uka, kita mendapatkan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis menjelaskan justru rafi'uka dulu baru mutawaffika. Artinya diangkat dulu oleh Allah ke langit, lalu turun di akhir zaman, lalu di akhir zaman itulah beliau akan diwafatkan. Jelas atau tidak, Pak? Ini penafsiran yang pertama, yaitu pendapatnya siapa? Seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, artinya beliau pernah bertemu dengan sahabat. Beliau berpendapat bahwa mutawaffika wa rafi'uka, mutawaffika artinya diwafatkan, meninggal. Rafi'uka artinya diangkat. Cuman ada takdim wa ta'khir. Ada yang harusnya di belakang ditarik ke depan untuk satu hikmah, dan ada yang harusnya di depan ditarik kemana? Ke belakang. Jelas atau tidak? Ini pendapatnya siapa? Qatadah. Dan ini menjadi pendapat yang pertama di dalam perdebatan ulama di dalam menafsirkan ayat inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Penafsiran yang kedua, para hadirin rahimakumullah, adalah penafsiran Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan kata inni mutawaffika ay mumituka. Apakah bertentangan dengan penafsiran sebelumnya atau tidak? Tidak. Penafsiran sebelumnya Qatadah sepakat bahwa mutawaffika artinya mumituka. Tetapi ada takdim dan ada takhir. Artinya Ibnu Abbas mengatakan ya mutawaffika artinya mumituka. Aku mewafatkanmu, aku mematikanmu. Itu penafsiran yang kedua. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq imam dalam bidang apa itu? Ibnu Jarir imam dalam bidang tafsir. Imam Bukhari Amirul Mukminin fil hadis. Ibnu Ishaq imam dalam sirah. Ahli sirah, sirah Ibnu Ishaq. Berkata Ibnu Ishaq, "Wan Nasara, orang-orang Nasrani yaz'umun anna Allah tawaffahu sab'a sa'atin summa ahyahu." Orang Nasrani itu berkeyakinan bahwa Allah telah mewafatkan Nabi Isa 7 jam. Berarti diwafatkannya berapa? 7 jam. Lalu setelah itu dihidupkan lagi. Ini keyakinannya orang-orang Nasara.
Wa qala matar atau apa ini bacanya? Matar al-Warra, yang dimaksud dengan inni mutawaffika minad dunya wa laysa biwafati mautin. Aku wafatkan kamu dari dunia, tapi bukan wafat kematian. Itu. Jadi penafsiran yang keberapa itu? Penafsiran pertama Qatadah, ayat ini ada takdim, ada takhir. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran kedua penafsiran Ibnu Abbas, yaitu mutawafika, aku mematikanmu. Penafsiran ketiga nukilan dari Ibnu Ishaq bahwa orang Nasrani meyakini Nabi Isa diwafatkan oleh Allah 7 jam, setelah itu dihidupkan lagi. Penafsiran yang keempat mengatakan aku matikan kamu di dunia, tetapi tidak seperti kematian yang biasa. Ya, bukan seperti kematian yang biasa. Kalau kematian yang biasa, Allah telah menuliskan di dalam ketentuannya bahwa siapa yang telah diwafatkan oleh Allah tidak bisa hidup lagi. Itu sudah ketentuan Allah. Kalaupun dia bisa hidup lagi untuk satu ketentuan, untuk satu hikmah, dia akan mati lagi segera setelah tujuan dia dihidupkan lagi terjadi. Seperti dalam kisah innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina, dikarenakan ada misteri kematian seorang yang konglomerat ya. Pernah dengar kisahnya? Jadi ada orang yang kaya raya di zaman Bani Israel meninggal, tapi misterius, tidak ketahuan siapa yang membunuhnya. Ternyata yang membunuhnya adalah keluarganya sendiri kan. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bil hirman. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia nggak akan mendapatkan sesuatu itu. Ahli warisnya tergesa-gesa mendapatkan warisan, dibunuh sama mereka agar dapat warisan. Dengan izin Allah, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan satu bagian dari sapi yang spesifikasinya mungkin tidak akan pernah lagi ditemukan sampai kapanpun, karena sangat sulit itu spesifikasi sapi betina itu hidup sebentar lalu menunjuk dia yang membunuh saya, setelah itu langsung langsung meninggal lagi. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia kecuali siapa? Para syuhada. Lalu Allah bertanya kepada para syuhada, ada enggak yang kalian minta? Enggak ada. Ada enggak yang kalian minta? Tidak ada ya Rabb, Engkau telah berikan segala sesuatu kepada kami. Ada enggak yang kalian minta? Ya Rabb, kalau kami boleh meminta sesuatu, kami minta kepadamu agar kami dihidupkan lagi, kemudian kami berjihad lagi, lalu kami terbunuh lagi, lalu dihidupkan lagi, kami berjihad lagi, lalu kami meninggal lagi. Karena dia tahu betapa besarnya keutamaan mati syahid. Kan begitu. Lalu Allah berfirman, kecuali yang itu. Kecuali apa? Kecuali yang itu. Maksudnya kalau yang itu nggak bisa dikabulkan. Apa yang nggak bisa dikabulkan? Bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa dihidupkan. Dan bukan tidak bisa ya, tidak. Allah telah menentukan hukum bahwa dia tidak dihidupkan lagi kecuali nanti pada hari kiamat. Kalau bisa ya, apa yang tidak bisa Allah? Kalau bisa dalam arti kudrah, Allah punya kudrah, tapi Allah telah menentukan satu hukum, yang sudah mati ya sudah. Yang sudah mati ya tidak hidup lagi kecuali nanti hari kebangkitan. Berarti penafsirannya sudah berapa? Satu, penafsiran Qatadah itu adalah takdim dan takhir. Penafsiran Ibnu Abbas sekedar menjelaskan mutawafika bimakna mumituka, mematikan. Ibnu Ishaq berkata orang Nasrani berkeyakinan Nabi Isa meninggal 7 jam, setelah itu dihidupkan lagi. Penafsiran yang keempat yaitu Matar al-Warra berpendapat bahwa Nabi Isa diwafatkan dari dunia, tetapi tidak seperti wafat kematian, tapi wafat dalam bentuk yang khusus, karena dia akan turun lagi di akhir zaman. Penafsiran
Yang keempat adalah apa yang diucapkan oleh Ibnu Juraij, taufihi huwa raf'uhu, bahwa yang dimaksud dengan diwafatkan itu diangkat. Berarti beliau menafsirkan kata inni mutawaffika wa rafi'uka, aku mengangkatmu, maka kalimat rafi'uka di situ adalah taukid. Apa taukid? Penegasan saja. Jadi ini penafsiran yang keberapa? Yang keempat. Dan penafsiran yang kelima, dan ini adalah pendapat al-aktsarun, Ibnu Katsir berkata ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir, bahwa yang dimaksud dengan al-wafah ay an-naum. An-naum. Ya, naum apa artinya? As-salatu khairum minan naum. Naum itu artinya tidur. Berarti ada 5. 1, ayat ini adalah takdim dan takhir. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan mutawaffika diwafatkan. Ibnu Ishaq berkata Nasrani berkeyakinan dimatikan 7 jam dihidupkan lagi. Lalu yang keempat siapa tadi? Al-Warra mengatakan diwafatkan di dunia tapi tidak seperti wafat mati. Yang keempat adalah diwafatkan artinya diangkat. Dan pendapat al-aktsarun, kebanyakan para ulama, al-wafatu fi hadhil ayati bima'na an-naum. Wafat dalam ayat ini maknanya adalah naum. Berarti ini mutawaffika, aku jadikan kamu tertidur, wa rafi'uka, dan dalam kondisi tertidur apa? Kamu angkat. Kami angkat kamu ke sisi kami. Apa dasar mayoritas ulama berpendapat wafat artinya naum? Dasarnya banyak sekali dan sangat kuat. Dalil yang pertama adalah surat Al-An'am ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Huwallazi, dialah Allah, yatawaffakum bil-laili, yang mewafatkan kalian di malam hari. Allah mewafatkan kalian di malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia tahu apa yang kalian lakukan di siang hari. Apa itu artinya, Pak? Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Kita ini, antum diwafatkan di malam hari, dan dia tahu apa yang kalian lakukan di siang hari. Berarti diwafatkan di sini apa, Pak? Ditidurkan. Jadi Allah yang menjadikan kita tertidur di malam hari. Kok Allah yang menjadikan, Ustaz? Bukan karena kita ngantuk. Iya, itu ada sisi juga ngantuk ya. Tapi Allah takdirkan malam itu istirahat. Ja'alal laila apa? Libasa. Ya, Allah jadikan malam sebagai pakaian, yaitu Allah jadikan apa? Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila dia menyelimuti segala sesuatu, menjadi gelap. Ketika gelap itu cenderung kita ingin apa? Istirahat, ingin rehat dari segala apa aktivitas. Artinya yang membuat kita tidur itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di ayat Al-An'am ayat yang ke-7 Allah menggunakan kata mewafatkan dalam arti menidurkan. Berarti kita tafsirkan surat Ali Imran 55 dengan Al-An'am ayat 60. Ini yang kita sebut dengan tafsir bil ma'thur. Apa itu tafsir bil ma'thur? Menafsirkan satu ayat Quran dengan ayat yang lain. Itu tafsir bil ma'thur. Ibnu Katsir di awal pembahasan tafsirnya mengatakan tafsir bil ma'thur itu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan perkataan apa? Para sahabat, kan begitu ya. Lalu Quran dengan bahasa Arab dan lain sebagainya. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa wafat itu bisa diartikan tidur adalah surat Az-Zumar ayat 42. Surat apa, Pak? Az-Zumar 42. Di ayat yang mulia ini Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menggenggam jiwa-jiwa ketika wafatnya. Allah yang menggenggam jiwa-jiwa ketika wafatnya. Wallati lam tamut, dan yang belum wafat
Itu pun digenggam oleh Allah. Jadi yang sudah wafat jiwanya digenggam oleh Allah, yang belum wafat jiwanya juga apa? Digenggam oleh Allah. Fi manamiha, ketika yang belum wafat itu lagi tidur. Fi manamiha alaihal mauta. Allah menahan jiwa orang-orang qada alaihal maut, yang telah diputuskan atasnya kematian. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah mengembalikan ruh kepada orang yang belum ditakdirkan meninggal, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah Allah tentukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam peristiwa tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang tidur itu orang yang apa? Mati. Tapi matinya mati apa itu, Pak? Mati kecil, karena nanti ruhnya apa? Dikembalikan lagi ketika dia akan bangun. Oleh karenanya di sini dikatakan, oleh karenanya Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kalau beliau bangun dari tidur beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya itu, Pak? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ahya itu menghidupkan, yang telah menghidupkan kami. Berarti kalau menghidupkan apa? Dari apa? Habis mati ya. Makanya dilanjutkan ba'dama amatana, setelah sebelumnya kami dimatikan. Berarti mati itu bisa nggak diartikan tidur? Ini jelas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Amatana di dalam hadis ini adalah ai ba'dan naum. Ahyana ba'dan naum. Kami dihidupkan lagi setelah sebelumnya kami apa? Tertidur. Wa ilaihin nusur, dan nanti kami akan dikumpulkan, dikembalikan. Jelas Bapak-bapak? Berarti penafsiran Ali Imran 58 menurut jumhurul ulama mutawaffika bimakna an-naum. Naum itu artinya tidur. Jelas Bapak-bapak? Belum lagi ada dalil-dalil yang lain. Misalnya Pak, di sini beliau membawakan firman Allah terkait dengan orang-orang Bani Israel, khususnya orang Yahudi. Wa bikufrihim, kata Allah, disebabkan kekafiran orang-orang Yahudi. Wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima, dan disebabkan perkataan mereka atas Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu mereka katakan Maryam adalah seorang pezina. Wa qaulihim, dan disebabkan perkataan mereka inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, bahwa kami telah membunuh Isa ibnu Maryam. Wa ma qataluhu, itu jelas ayat gamblang atau tidak itu, Pak? Gamblang. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, apa salabuhu? Mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi di syubbiha. Apa itu syubbiha? Dijadikan mirip. Ada wajah orang yang dimiripkan dengan siapa? Dengan Nabiullah Isa ibnu Maryam, yang dalam cerita yang kita dengar namanya siapa? Yudas katanya ya, Yudas. Muridnya yang apa? Berkhianat ya, muridnya yang berkhianat. Jelas Bapak-bapak? Di ayat yang lain Allah berfirman, masih di surat An-Nisa 159, wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, tapi Allah angkat dia ke sisi Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ada ayat yang akan dibahas oleh Ibnu Katsir panjang lebar, keluar dari penafsiran 55.
Allah berfirman, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Apa artinya itu? Wa min ahlil kitab, tidak ada seorang ahlil kitab pun illa, kecuali la yu'minanna bihi, benar-benar mereka akan beriman kepadanya qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Apa itu maksudnya, Pak? Tidak ada satu ahlul kitab pun kecuali akan beriman kepadanya sebelum dia meninggal. Dia di sini siapa? Tergantung ya. Para ahli tafsir ada yang mengatakan qabla mautihi, hi-nya adalah Nabi Isa, dan itu yang disebutkan di sini. Ada lagi yang berpendapat qabla mautihi ay mauti ahadin min ahlil kitab. Coba kita jelaskan penafsiran yang pertama. Kalau kita artikan, tidak ada seorang ahlil kitab pun, tidak ada seorang ahlil kitab pun pasti akan beriman kepadanya sebelum dia beriman, sebelum dia mati. Kalau kalimat sebelum dia mati kembali kepada ahli kitab, maka pengertiannya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlul kitab, mengaku pengikut Nabi Isa, sebelum meninggal dia pasti akan beriman bahwa Nabi Isa itu bukanlah seorang Tuhan, tetapi dia manusia biasa, yaitu yang dipilih menjadi Rasul. Dalam pengertian yang pertama, iman dalam pengertian ini adalah iman yang tidak bermanfaat. Iman yang diyakini ketika mati, itu iman yang tidak bermanfaat. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman sebelum meninggalnya. Apakah itu yang kita lihat hari ini? Kita kan ada tuh banyak orang-orang yang mengaku agamanya Nasrani dengan berbagai macam sekte. Apakah mereka sebelum meninggalnya beriman ke Nabi Isa? Atau tetap dalam agama mereka yang kita anggap menyimpang itu? Tetap dalam agama mereka yang menyimpang, kan begitu? Berarti iman di sini adalah ketika mereka sakaratul maut, kata para ulama, disitulah mereka sampai pada keyakinan, oh, ternyata Isa itu seorang nabi dan rasul dan bukan Tuhan. Maka dalam pengertian ini, iman ahli kitab itu tidak apa, Pak? Tidak beriman. Karena kan iman itu bermanfaat malam yukorgir, sebelum nyawa sampai kemana? Ke kerongkongan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran pertama itu kesimpulannya, siapapun yang mengaku ahli kitab, pas sakaratul maut, dia akan diberikan kesadaran oleh Allah bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul dan bukan Tuhan. Tapi kesadaran itu tidak ada manfaatnya, hanya berisi penyesalan. Berarti itu seperti hukuman yang diapakan itu? Dipercepat, penyesalan. Jelas, Pak? Tapi kalau kita ambil penafsiran yang kedua, dan itu yang dibawakan oleh Ibnu Katsir, qabla mautihi ay qabla mauti Isa ibnu Maryam, maka itu konteksnya adalah peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu boleh membaca hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Di antara hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah turunnya Nabi Isa untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun begitu, Allah telah memberikan dia sebagian hak untuk mengganti sebagian dari syariat Nabi Muhammad, yaitu terkait dengan jizyah. Dalam syariat Nabi Muhammad ada ayat yang berbunyi awal ayatnya gimana? Wa qatilul ladina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yadinuna dinal haqqa, lalu hatta wa la yadinuna dinal haqqa
di akhir ayatnya kan ada ayat yang berbunyi hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mau menganut agama Islam, tidak mau mengharamkan yang haram, tidak mau menghalalkan yang halal, sampai mereka kalaupun tidak beriman bayar jizyah. Berarti dalam syariat Nabi Muhammad ini belum lama kita bahas. Ada yang namanya jizyah di Musholla Al-Abrar. Kita bahas jizyah. Anda mau beriman tidak? Enggak mau beriman. Oh, kami enggak bisa paksa Anda beriman, tapi Anda harus bayar jizyah. Di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke bumi. Salah satu syariat yang berbeda dengan Nabi Muhammad adalah dihapuskannya jizyah. Nabi Isa cuma pilihannya satu, Anda beriman atau mati. Maka disitulah orang-orang ahlul kitab itu pada apa? Pada masuk Islam semua. Sampai kan kita akan menaklukkan bukan Konstantinopel, Roma. Nanti akan dibacakan di sini sebentar lagi kisahnya. Kita akan memasuki Roma dan disebutkan banyak orang yang masuk apa? Masuk Islam dari kalangan siapa? Ahlul kitab. Bahkan nanti kalau Bapak dan Ibu baca sejarah peperangan besar di akhir zaman itu akan terjadi apa? Koalisi antara pasukan umat Islam dengan pasukan siapa? Orang-orang Nasrani. Ada berapa panji itu ada dalam hadis-hadis tentang akhir zaman. Singkat cerita, bahwa di akhir zaman kelak ketika Nabi Isa itu turun, banyak ahlul kitab yang akan apa? Masuk Islam. Maka kalau kita katakan qabla mautihi ay mauti Isa, maka ayat ini adalah isyarat tentang peristiwa yang akan terjadi kapan? Fi akhiri az-zaman. Fi akhiri zaman. Jelas atau tidak para hadirin? Baik, coba kita lihat penafsiran Ibnu Katsir. Qabla mautihi aidun ala Isa. Nah, Ibnu Katsir cenderung kepada pendapat bahwa qabla mautihi yakni qabla mauti Isa. Tidak ada seorang ahli kitab pun kecuali akan beriman sebelum wafatnya Nabi Isa. Berarti akan banyak orang Nasrani yang apa? Yang akan beriman mengikuti syariat Nabi Muhammad di akhir zaman sebelum wafatnya siapa? Nabi Isa. Sekarang indikasinya sudah kelihatan atau belum? Ya, hampir-hampir benua biru itu jadi apa? Jadi pusat-pusat Islam. Di Perancis, di Inggris, di Kanada, Allahu Akbar ya. Dan itu nanti mungkin akan terjadi apa? Cepat atau lambat akan terjadi apa? Perubahan. Puncaknya adalah datangnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Maka di antara mereka akan banyak yang masuk Islam karena saat itu tidak ada lagi pilihan untuk jizyah. Kalau zaman dulu masih ada apa? Jizyah. Oleh karenanya dulu umat Islam masuk ke Spanyol, menguasai 8 abad Spanyol ya, dan banyak memberikan jizyah. Banyak memberikan apa? Jizyah. 8 abad di Spanyol kok bisa keluar lagi dari Spanyol dan habis total. Mungkin kalau kita lihat dari satu sisi sejarah, ini mungkin sisi bahwa Islam itu benar-benar memahami betul makna la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam apa? Agama. Dan itu terjadi di banyak tempat. Pernah terjadi di Mesir. Awalnya Mesir itu mayoritasnya orang-orang Nasrani kan. Tapi karena mereka melihat keadilan Islam, akhirnya mereka berbondong-bondong apa? Masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena sekarang di Mesir itu sangat minoritas. Sangat-sangat apa? Minoritas. Tapi ada nggak Kristen Mesir? Masih. Koptik masih ada sampai sekarang. Kristen apa? Ortodok namanya ya. Ortodok. Jelas pada para hadirin? Ini sebenarnya ada penafsiran yang menarik, tapi kayaknya waktunya tidak cukup. Kita baca sedikit. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Allah akan membersihkan kamu dari orang-orang kafir.
Allah akan membersihkan kamu. Kamu di sini Nabi Isa. Allah akan bersihkan kamu dari orang kafir. Ibnu Katsir berkata, yaitu kami angkat kamu dari tengah-tengah orang kafir ke langit. Yang saya maksud penafsiran yang menarik adalah firman Allah, wajailul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Apa artinya? Wajailu. Allah kan berjanji ya. Kata Allah apa? Isa, kami akan mensucikanmu, membersihkan dirimu dalam bentuk diangkat ke langit. Wajailul ladina tabauka, akan kami jadikan orang-orang yang setia mengikutimu, fauqal ladina kafaru, di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ini penafsirannya panjang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Tapi saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, menurut bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin, siapa yang dimaksud dengan kami akan jadikan orang-orang yang mengikutimu wahai Isa berada di atas seluruh manusia yang kafir sampai hari kiamat? Siapa itu maksudnya? Siapa itu? Ada yang Allah berfirman, wajailu, kami akan menjadikan alladzina, orang-orang tabauka, yang benar-benar mengikutimu, fauqal ladina kafaru, akan berada di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Siapa itu yang mengikutimu? Islam. Penafsirannya adalah Islam. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan kalimat aku akan jadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ternyata ditafsirkan gampangnya dengan kalimat Islam. Bagus, dengan kalimat Islam. Karena tidak ada artinya kita mengatakan mengikuti Nabi Isa tetapi kita menyelisihi akidah Nabi Isa. Apa artinya orang Nasrani, orang Kristen, mereka hari-hari ini mengatakan kami pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Isa. Itu kosong, tidak ada artinya. Pengikut Nabi Isa yang sebenarnya adalah siapa? Pengikut Nabi Muhammad SAW, orang Islam. Jelas atau tidak? Jadi penafsiran ayat ini adalah wajailul ladina tabauka, kami akan jadikan orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang Islam, orang-orang yang mentauhidkan Allah, fauqal ladina kafaru, mereka akan terus-menerus di atas orang kafir sampai hari kiamat. Ini mirip dengan firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk agar agama ini ditinggikan atas semua agama, walaupun orang-orang kafir itu tidak, walau orang-orang musyrik itu tidak suka. Jelas atau tidak? Jadi pengikut Isa yang sebenarnya itu siapa, Pak? Kita orang Islam. Ada seorang ustadz ya, rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Ustadz Ihsan Mokoginta, seorang ustadz dari Manado. Beliau mantan pendeta besar, Ustadz Ihsan Mokoginta, menulis buku-buku sederhana tentang Kristenan, ya, kristologi. Salah satunya adalah pengikut Nabi Muhammad, dialah pengikut Isa yang sebenarnya. Yang Nabi Isa disunat, kita juga sunat, Nabi salat, sujud, kita pun sujud, berkata kalau meninggal kapan dan lain sebagainya. Syariat-syariat Nabi Isa itu yang mengamalkannya sekarang siapa? Umat Islam. Maka apa yang Allah janjikan di ayat ini, kami akan jadikan orang-orang yang setia mengikutimu berada di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat, itu adalah penafsirannya umat jelas atau tidak, Pak? Ya, dan di sini beliau menjelaskan kepada kita sejarah penyimpangan orang-orang Nasrani. Dan di sini beliau menyebutkan salah satu penyebab penyimpangan terbesar adalah ketika seorang raja Yunani yang namanya Konstantin masuk ke dalam agama Kristen, lalu mengubah-ubah ajaran apa? Kristen, ya, sehingga Kristen itu menjadi agama yang cenderung kepada apa?
paganisme, yang menyekutukan Allah, musyrik dan lain sebagainya. Bahkan tidak tersisa ya dari ajaran-ajaran tauhid. Tersisa tidak? Ya, babi pun sudah mereka halalkan, khamr mereka halalkan, berzinah pun. Dan itulah gara-gara mungkin doktrin, keyakinan bahwa silahkan lakukan apapun, dosa kalian sudah diapakan? Ditebus, ya sudah ditebus. Ya? La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sudah Isya. Seperti biasa kita jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan. Silakan. Allahu Akbar. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri pengajian kita, kita gunakan tanya jawab mengisi jeda azan dan iqamah. Silahkan, barangkali ada yang ingin disampaikan, silahkan. Mas, perkenalkan diri dulu. Silahkan, perkenalkan diri. Siapa namanya? Mas Juli. Anto, Juli ke Anto. Jangan gugup, jangan gugup.
tidurnya ya Pak Ustaz. Iya. Itu mau tanya apa bedanya roh sama jiwa di dalam yang Allah bilang menggenggam jiwa ketika orang tidur dan membalikannya itu Pak Ustaz. Baik. Nah, roh dan jiwa itu apa? Apa sama atau beda itu Pak Ustaz? Sama atau beda ya? Allah alam bisawab ya. Kalau kita bicara hidup dan mati itu kaitannya dengan ruh. Kaitannya dengan apa? Ruh. Ya, orang yang mati itu dicabut ruhnya. Ya. Dicabut apa namanya? Ruhnya. Dan ketika ruh itu keluar dari jasadnya, Allah terkadang menyebutnya dengan istilah jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan penuh kebahagiaan. Artinya itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Ya, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di waktu yang lain Allah mengistilahkan ruh itu dengan jiwa, ya tadi apa namanya, dan terkadang ruh itu adalah penggabungan antara jiwa dengan ruh dengan badan, seperti firman Allah apa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan apa, setiap napas itu akan apa, menghadapi artinya itu ada makna yang apa, yang terkait satu dengan yang lainnya, walaupun mungkin pasti ada beda-beda yang spesifik, dan itu biasanya dijelaskan oleh apa, orang-orang yang ahli di bidang apa, bahasa atau mendalam di bidang tafsir. Allah alam bissawab. Begitu Mas Juli alias Pak Eko, Pak Anto. Baik. Silahkan, masih ada lagi? Silahkan. Saudara. Iya, lanjut Pak. Tadi kan ada 4 pendapat mengenai wafatnya Nabi Isa. Nabi Isa. Dari 4 pendapat itu yang kuat gimana Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah saya ketemu sama orang, dia itu memiliki kitab Tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas, baik. Semuanya isinya Tafsir Ibnu Abbas semua. Jadinya dari semua pendapat-pendapat yang lain, Tafsir Ibnu Abbas yang selalu diambil karena Nabi sudah mendoakan. Betul. Dan kalau dari 5 pendapat itu, Ibnu Abbas berpendapat diwafatkan. Diwafatkan. Mungkin di situ ada penjelasan yang dirinci atau bagaimana, berarti ini sesuai dengan ayat-ayat yang lain yang maksudnya diwafatkan adalah ya meninggal atau yang khusus, wafatnya itu khusus gitu. Baik Pak. Baik. Allah alam bisawab ya. Kalau kita lihat ini sebatas kesimpulan dari apa yang barusan dibaca. Kalau kita jadikan apa yang barusan dibaca sebagai referensi yang ada sementara waktu ini, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas para ulama yang menafsirkan mutawaffika bimakna an-naum. Mutawaffika bimakna an-naum. Mutawaffika di sini artinya apa? Tidur. Lalu bagaimana dengan penafsiran Ibnu Abbas yang memiliki bobot lebih kan, bahwa Rasul mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma allim fid din wa faqihu, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini faqih dalam agama, ahli fikih, faqih, dan alim dalam masalah tafsir. Allah alam bisawab, ini hanya nukilan singkat saja dari apa? Dari perkataan Ibnu Abbas. Bisa jadi yang saya katakan bahwa ketika Ibnu Abbas menafsirkan mematikan itu artinya mematikan, itu beliau tidak mengatakan dalam arti Nabi Isa sudah apa? Sudah meninggal misalnya, belum tentu begitu. Artinya kan kadang dari satu ulama bisa dinukil darinya lebih dari satu apa? Satu riwayat, satu pendapat. Maka
sangat bagus seandainya kita bisa merujuk kepada kitab yang tadi disebutkan. Memang sudah ada usaha untuk mengumpulkan apa? Tafsir Ibnu Abbas, tafsir Mujahid dan lain sebagainya, itu sudah ada usahanya. Bahkan saya di rumah punya kitab tebalnya sekitar 32 jilid. Segini saya punya di rumah. Itu judulnya Mausu'atut Tafsir bil Ma'thur, ensiklopedia tafsir bil Ma'thur. Itu mengumpulkan semua perkataan sahabat. Jadi misalnya kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ditafsirkan oleh perkataan sahabat. Ibnu Abbas berkata begini, dikumpulkan perkataan tabi'in. Itu totalnya ada berapa? 32 jilid. Sebenarnya kita bisa, kalau kita ingin mendalami masalah ini, kita bisa merujuk kepada apa? Tafsir yang lebih luas. Dan kita pakai Ibnu Katsir plus ringkasannya. Ibnu Katsir plus ringkasannya. Maksudnya Ibnu Katsir saja mungkin tidak seluas tafsir misalnya apa? Tobari. Imam Tobari tafsirnya lebih apa? Lebih luas. Saya punya Imam Tobari itu di rumah 12 jilid. Imam Tobari sendiri yang nulis. Ya, menulis tafsir ya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu 12 jilid. Itu lebih luas. Ibnu Katsir ya lebih ringkas, dia dianggap ringkasannya apa? Tafsir Tabari. Artinya itu menjadi bahan bagus untuk kita kaji lebih dalam sebenarnya bagaimana pendapat Ibnu Abbas, mengingat beliau bobotnya lebih apa? Lebih kuat dari sisi tafsir. Allah a'lam bishawab. Baik. Pak Peri silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penjelasan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa adalah kaum muslimin. Iya, Pak. Yang sampai sebelum beliau wafat. Iya, Pak. Nah, insya Allah berarti sampai akhir zaman mereka ini selamat. Iya. Saya jadi khawatir dengan keadaan sekarang. Kita melihat tren di mana negara di belahan dunia orang-orang non-muslim itu yang melihat Islam lalu mulai belajar. Dia belajar bersungguh-sungguh, dia baca terjemah Al-Quran, dia menjadi mu'alaf, dia itu memeluk Islam dengan hakul yakin gitu. Nah, beda dengan mungkin sebagian di antara kita di negara kita dan beberapa negara lain yang muslim karena lahir, dan kita mulai melihat kecenderungan orang muslim yang benci syariat. La haula. Jadi sebenarnya ini banyak yang sudah paham dan terjadi kita lihat. Jadi bagaimana kita bisa semacam membaca situasi gitu ya, Iya. untuk menjaga diri dan menyelamatkan diri, karena kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam ini, kok rasanya kita jauh beda gitu ya. Iya. Dia benar-benar pelajari Quran itu, sementara kita dari kecil ya, memang disuruh belajar Quran, tapi rasanya kok azam niat kita kok nggak sekuat mereka gitu. Nggak sekuat Bagaimana mereka. Ustaz? Terima kasih. Baik, Pak. Itu realita yang bisa kita lihat sama-sama hari ini ya, bahwa di hari di mana orang-orang Barat, orang-orang Eropa misalnya ya, mereka berbondong-bondong untuk cari tahu apa itu Islam. Setelah tahu, mereka mendalaminya, mempelajarinya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tetapi di waktu yang sama kita melihat sebagai kondisi berkaca di negara kita lah ya, di Indonesia ini, kecenderungan ada satu kondisi di mana banyak di antara kaum muslimin yang malah sedikit demi sedikit mulai menjauh dari agamanya. Ada data-data yang kadang membuat kita sedih, misalnya ada data sensus yang mungkin bisa dicari tahu kebenarannya hanya sekitar 38% atau 37% yang komitmen menjalankan sholat 5 waktu misalnya, atau kurang dari 40% yang bisa membaca Quran, hanya 30 sekian persen yang bisa membaca Al-Quran. Artinya Indonesia ini adalah bangsa yang besar sekali. Atau mungkin kalimat besar itu bisa menjelaskan sisi lain daripada realita yang tadi Bapak sebutkan. Bangsa kita ini besar, bangsa kita itu besar,
Dalam arti kalau kita katakan yang bisa baca Quran 40%, 40 dari berapa itu? Dari 250 juta jiwa, ya mungkin akan muncul angka yang cukup besar juga. Kalau dibandingkan di Malaysia mungkin presentase orang baca Quran lebih tinggi, tapi akan menjadi kecil karena jumlah kalau diperbandingkan dengan jumlah rakyatnya. Tetapi di sisi yang lain kita tidak memungkiri ya apa yang tadi Pak Peri sampaikan itu betul, ada usaha dari segala golongan, entah itu golongan sekuler, ya tentunya sekuler dan kapitalisme, liberalisme, sekularisme kan itu satu gelombang, kapitalisme, liberalisme, lalu nanti sekularisme kan, jadi sistem ekonominya kapitalis kan, lalu masyarakatnya adalah masyarakat yang liberal, sekuler kan begitu. Itu segala kelompok melihat Indonesia ini adalah satu sasaran empuk dari segala usaha untuk merusak, melemahkan. Ada yang mungkin motifnya motif ekonomi, ada yang mungkin motif ekonomi, nanti banyak sumber daya alam dan lain sebagainya. Ada juga mungkin yang motifnya memang motif walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada yang motifnya memang motif agama. Ya, orang Yahudi Nasrani tidak ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddukum an dinikum in istata'u. Banyak dari kalangan ahlul kitab, kata Allah, yang berharap seandainya bisa memurtadkan kalian dari agama kalian kalau mereka mampu. Oleh karenanya fenomena itu bisa kita lihat dalam arti fenomena remaja yang kehilangan jati diri, rusak akhlaknya, dengan mudah kita bisa saksikan. Tetapi di waktu yang sama yang kita perlu syukuri menurut saya, fenomena kembali kepada Islam juga beriringan. Karena ini masyarakat besar, maka disinilah terjadi pertarungan antara sisi yang baik dengan sisi yang buruk. Mohon maaf, seperti majelis-majelis seperti ini, kalau kita tarik ke beberapa tahun yang lalu, itu boleh jadi hari ini lebih baik. Artinya majelis-majelis ilmu yang saya sering sampaikan ke bapak-bapak, saya mengisi pengajian secara rutin di Al-Azim sebulan 4 kali. Ya, belum Ustadz Ali sebulan sekian kali, belum Ustadz misalnya Marullah sebulan sekian kali. Lalu saya ngisi lagi di masjid yang lain di sekitar sini, Al-Abror, Nurul Ihsan, Al-Qadiriyah, dan itu rutin setiap pekan. Kalau dihitung-hitung dalam satu pekan jadwal pengajian saya di lingkungan kita ini, Jagakarsa dan sekitarnya, itu bisa sekitar Nurul Ihsan, Al-Abrol, Al-Qadiriyah, lalu ini berarti ada 4, itu paling minimal. Belum Ustadz Ali ada. Artinya sebenarnya ada sisi yang lain yang sisi kebangkitan pun tidak bisa kita abaikan. Ya, walaupun memang betul karena pasarnya sangat besar, maka setiap orang bisa ikut berlomba untuk mengambil bagian kue yang mereka pengen terbesar. Tapi saya selalu optimis bahwa Allah yang menjaga agama ini bukan kita. Yang menjaga agama ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ditugaskan untuk mengambil bagian yang bisa kita lakukan, tapi pada akhirnya agama ini agama Allah. Seandainya apa yang hari ini dialami oleh umat Islam, segala fitnah, segala serangan, segala bentuk intimidasi diletakkan di atas gunung, boleh jadi gunung itu hancur. Tapi 2 abad ini Islam kehilangan kekuatannya, mengalami berbagai macam penindasan, siksaan. Tetapi hari demi hari malah sebaliknya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, Allah malah
menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya untuk merusak agama Allah dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Ya, Fir'aun membuat tipu daya, dia hancurkan Bani Israel. Dia yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Bayi laki-laki disembelih, anak perempuan dibiarkan hidup. Di dalam peristiwa itu ada cobaan yang besar. Tetapi Fir'aun punya tipu daya, Allah punya tipu daya yang lebih hebat. Betapa kagetnya Fir'aun, orang yang kelak akan menghancurkan kerajaannya itu sedang dia kasih makan, sedang dia kasih minum, sedang dia besarkan untuk pada waktunya. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Kami akan menjadikan kuat orang-orang yang lemah itu, akan kami berikan tamkin kekuasaan dan kami berikan mereka apa? Kemenangan di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun, dan kami akan tampakkan kepada Fir'aun, Haman dan tentaranya apa yang selama ini mereka takutkan, yaitu kehancuran apa? Kerajaan mereka. Artinya rencana busuk itu berjalan, tetapi Allah menjamin bahwa agama ini akan selalu apa? Dijaga. Tinggalkan bagian kita, mau nggak kita ambil bagian di dalam apa? Menjaga agama ini. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian mau menolong agama Allah, pastilah Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian. Jadi sebenarnya menolong agama ini adalah bagian kita mendapatkan karunia. Bukan karena Allah membutuhkan apa pertolongan kita, tapi kita membutuhkan kemuliaan, membutuhkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan kita ingin sampai pada level di mana Allah ridho kepada kita semua. Oleh karenanya kita optimis, insya Allah ya 2000 berapa? 100 tahun di Indonesia 2045 insya Allah Islam di Indonesia makin makin jaya, makin berwibawa, makin bermartabat, dan tentunya makin besar porsi hukum-hukum syariat yang bisa kita jalankan insya Allah. Saya rasa itu sementara waktu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.